Selamat malam semuanya, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai income statement and related information. Sebelum itu, perkenalkan saya Melati Kusuma Dewi dengan nomor NPM 250 130 10 400. Perkenalkan, nama saya Esther Melena Halim dengan NPM 250130103998. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Faizafid dengan NPM terakhir 419. Perkenalkan, nama saya Aldi Daratul Rahman, saya NPM akhir 415. Yang pertama ada laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi berguna untuk mengevaluasi seberapa sukses perusahaan menjalankan kegiatannya selama rentang waktu tertentu, sekaligus menjadi tolak ukur penting bagi investor dan kreditur untuk membuat keputusan keuangan. Yang pertama ada kegunaan laporan laba rugi. Nah, tujuan dari laporan laba rugi itu ada 3. Yang pertama, mengukur capaian masa lalu perusahaan, memprediksi pencapaian yang akan datang, serta menilai potensi bahaya dan ketidakpastian pergerakan kas di kemudian hari. Batasan-batasan tersebut menurunkan keandalan laporan laba rugi dalam memprediksi jumlah, saat, dan tingkat ketidakpastian dari aliran kas yang akan datang. Yang ketiga, terdapat pertimbangan dan perkiraan dari pihak manajemen, seperti masa manfaat aset, biaya yang timbul dari garansi, serta piutang yang sulit tertagih yang mempengaruhi besaran keuntungan yang disampaikan. Di sini saya akan menjelaskan content and format of the income statement, yang dimana pengertian dan tujuan laporan laba rugi yang menyajikan kinerja keuangan entitas dalam satu periode. Yang pertama ada laba bersih. Net income berasal dari pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian menggunakan transaction approach atau berdasarkan aktivitas periode berjalan. Unsur-unsur laporan laba rugi, yang pertama ada income atau penghasilan, kenaikan aset atau penurunan liabilitas yang meningkatkan ekuitas, yang terdiri dari revenues atau aktivitas utama yang termasuk penjualan, jasa, bunga, dan sewa. Yang kedua ada gains, yang dimana bukan aktivitas utama, yaitu ada laba penjelasan aset tetap. Yang ketiga ada expense atau beban, yang dimana penurunan aset atau kenaikan liabilitas yang menurunkan ekuitas selain distribusi kepada pemilik, yang dimana itu terdiri dari beban operasional seperti HPP, gaji, depresiasi, pajak, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada losses atau bukan aktivitas utama, yang dimana rugi penjualan aset tetap. Lalu selanjutnya di sini ada reporting various income items atau tujuan pelaporan. Nah, tujuan pelaporan ini di mana perusahaan menyajikan komponen laba rugi agar informasi dapat relevan, dapat diperbandingkan, berguna untuk memprediksi arus kas masa depan, gross profit atau laba kotor. Definisinya adalah laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi HPP. Nah, fungsinya itu mengukur margin dari aktivitas utama, kedua menilai tren profitabilitas, ketiga menganalisis dampak persaingan terhadap margin, dan catatannya ada penjualan bersih disajikan terpisah untuk membedakan pendapatan operasional dan insidental. Income from operation atau laba operasi, perhitungannya itu laba kotor dikurangi beban penjualan, dikurangi beban administrasi, dikurangi beban operasional lainnya. Tujuannya adalah mengukur kinerja inti perusahaan, indikator profitabilitas berkelanjutan, dasar prediksi arus kas masa depan, expense classification atau klasifikasi beban perusahaan menggunakan salah satu metode, yaitu ada nature of expense method, dan kelebihannya itu ada sederhana, tidak perlu alokasi biaya. Kelemahannya ada kurang menunjukkan fungsional operasional. Function of expense method berdasarkan fungsi COGS atau cost of service, selling, and administrative. Dan kelebihannya itu ada lebih relevan untuk analisis efisiensi, mengidentifikasi cost driver utama.
Kelebihannya ada kelemahannya ada memerlukan alokasi atau biaya alokasi yang subjektif. Metode ini lebih umum digunakan dalam praktik. Dan gains and losses itu disajikan terpisah jika bersifat tidak biasa atau unusual items, dapat material dan mempengaruhi kualitas laba dan memerlukan mengungkapkan yang memadai. Contohnya itu ada restrukturisasi, write-down aset, dan kerugian operasi yang dihentikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai change in accounting principle atau perubahan prinsip akuntansi. Hal ini dapat terjadi ketika perusahaan beralih dari satu metode akuntansi ke metode lain, misalnya dari metode FIFO ke weighted average dalam penilaian persediaan. Dengan terjadinya hal ini dapat dilakukan retrospektif, yang artinya laporan keuangan dari tahun-tahun sebelumnya harus disajikan ulang atau dibuat ulang dengan metode baru, seolah-olah sudah digunakan dari awal. Dan juga efek kumulatif dari perubahan ini dicatat sebagai penyesuaian pada saldo awal retained earnings. Selanjutnya ada change in accounting estimate atau perubahan estimasi akuntansi. Hal ini biasanya terjadi karena proses akuntansi memang membutuhkan estimasi seperti umur manfaat, piutang tak terdagih, dan juga biaya garansi. Seiring waktu, estimasi tersebut mungkin perlu direvisi. Hal ini dapat dilakukan prospektif, yaitu perubahan hanya diterapkan pada periode berjalan dan periode mendatang, tanpa menyesuaikan pada tahun-tahun sebelumnya. Perubahan estimasi bukan dianggap sebagai kesalahan. Selanjutnya ada koreksi kesalahan atau correction of error. Biasanya terjadi akibat kesalahan matematis atau penerapan akuntansi yang salah atau pengabaian fakta yang sudah ada saat laporan dibuat. Dapat dilakukan retrospektif seperti perubahan prinsip akuntansi. Koreksi kesalahan dicatat sebagai penyesuaian pada saldo awal retained earnings di tahun ditemukan kesalahan. Laporan komparatif juga harus disajikan ulang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan laba ditahan. Secara sederhana, laporan laba ditahan ini adalah laporan yang menunjukkan bagaimana laba perusahaan diperlakukan. Apakah itu diinvestasikan kembali ke dalam bisnis atau mungkin dibagikan kepada pemegang saham. Dan juga ada dua komponen utama yang mempengaruhi saldo laba ditahan. Yang pertama adalah faktor penambah, yaitu laba bersih yang dihasilkan perusahaan selama periode berjalan. Dan yang kedua adalah faktor pengurang, yaitu apabila perusahaan mengalami rugi bersih. Selain itu, pembagian keuntungan kepada pemegang saham, baik dalam bentuk dividen tunai maupun saham, juga akan mengurangi saldo laba ditahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laba komprehensif. Jadi, laba komprehensif adalah ukuran total perubahan kekayaan dari perusahaan yang mencakup laba bersih operasional yang ditambah dengan perubahan nilai aset lainnya. Dikarenakan banyak aset yang perubahan nilainya tidak stabil, yang jika langsung dimasukkan ke laba bersih akan menyebabkan angka keuntungan perusahaan akan terlihat tidak stabil. Jadi keuntungan tersebut harus dipisahkan dari laporan laba rugi utama dan dicatat langsung ke bagian modal. Jadi isi laba komprehensif adalah gabungan antara laba bersih dan pendapatan komprehensif lainnya. Selain laporan laba ditahan dan laporan laba komprehensif, perusahaan juga harus menyajikan laporan perubahan modal. Ekuitas umumnya terdiri dari modal saham biasa, premi saham biasa, laba ditahan, dan saldo akumulasi dalam pendapatan komprehensif lainnya. Laporan ini melaporkan perubahan pada setiap akun ekuitas dan total ekuitas untuk periode tersebut. Isi dari laporannya adalah pendapatan komprehensif lain yang terakumulasi untuk periode tersebut, kontribusi dan distribusi kepada pemilik, dan yang terakhir adalah rekonsiliasi nilai tercatat setiap komponen ekuitas dari awal hingga akhir periode.